Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan tanya Pak, apakah pupuk dolomit itu kan untuk menetralkan tanah? Bagaimana dengan apakah kandungan unsur hara dalam tanah juga ikut netral? Ini mungkin harus saya jelaskan secara detail dulu pengaruh dolomit untuk tanah dan apa pengaruh pH tanah itu terhadap unsur hara yang lain. Bahwa dolomit itu mengandung dua gugus, yaitu yang gugus pertama itu adalah mengandung CaO, itu kalsium oksida, dan satu lagi adalah mengandung MgO atau magnesium oksida. Magnesium oksida digunakan tanaman kelapa sawit dari kandungan dolomit ini adalah untuk mensuplai kebutuhan dari magnesium itu sendiri. Kalau CaO-nya adalah untuk berpengaruh terhadap menaikkan pH. Menetralkan pH itu mungkin sebuah bahasa yang banyak digunakan karena mungkin kebanyakan menggunakan dolomit itu adalah dari pH yang rendah menjadi pH yang netral, yaitu adalah mendekati angka 7. Nah, ketika pH netral itu kalau pH-nya rendah itu seperti apa kondisi unsur haranya? Kemudian kalau pH-nya netral itu seperti apa? Kalau pH-nya basa seperti apa? Dalam penjelasan seperti ini sahabat The Brondol. Jadi kondisi tanah dengan pH yang rendah itu adalah akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara yang diserap tanaman kelapa sawit. Tersedia dalam artinya bahwa ion yang nanti diserap oleh tanaman kelapa sawit itu akan sangat terbatas, tidak tersedia. Jadi misalnya nitrogen dalam bentuk nitrat itu tidak, kalau misalnya pH-nya rendah, tidak dalam bentuk nitrat NO3- itu tidak. Atau misalnya kalium itu dalam bentuk K+, itu ion K+ itu tidak tersedia. Sehingga pada pH-pH rendah, unsur hara banyak dalam kondisi yang tidak siap untuk diserap oleh tanaman kelapa sawit karena memang berada dalam kondisi yang pH-nya rendah. Untuk bisa untuk bisa memudahkan unsur hara itu dalam kondisi tersedia, maka harus dalam posisi medianya atau dalam tanah, dalam hal ini adalah tanahnya adalah memiliki pH mendekati netral. Misalnya berada pada ketika dia nilainya 4 atau pH-nya 4 itu, maka unsur hara atau dalam hal ini dalam bentuk ion itu tidak mudah diserap. Tapi ketika dia pH-nya mulai naik 5,5, 6,5, apalagi mendekati angka 7, maka unsur hara yang diberikan melalui pemupukan itu adalah akan berada pada kondisi akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit. Karena ini saya juga pertanyaan juga jadi bingung, apakah kandungannya akan menjadi netral? Netral itu seperti apa? Karena dalam unsur hara itu tidak ada yang netral, itu tidak ada, Pak. Jadi apakah bisa tersedia bagi tanaman atau bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit atau tidak? Namun di sisi lain, pemberian pada tanah-tanah yang sudah ber-pH basa, maka dolomit sangat tidak direkomendasikan. Misalnya pH-nya sudah 8 ataupun 8,5 karena mungkin wilayahnya banyak tumpukan-tumpukan kapur misalnya, maka dolomit tidak direkomendasikan sebagai sumber magnesium karena ada CaO-nya yang semakin menambah pH tanah itu sendiri. Namun biasanya kalau untuk sumber magnesium pada pH-pH yang sudah netral atau lebih daripada 7, maka rekomendasinya adalah menggunakan kiserit. Itu adalah MgSO4 karena memiliki sulfat yang relatif akan menurunkan pH mendekati angka yang netral. Nah, sahabat The Brondol semuanya, karena apakah ada pengaruhnya sih enggak sih dalam sistem pengapuran itu sendiri? Sekali lagi ada. Kadang-kadang begini, ketika kita melakukan pemupukan, urea masuk, kemudian urea masuk, kemudian rok fosfat masuk, RP misalnya KCl masuk, tapi kok nggak signifikan, maka kita juga harus mengecek pH kita itu berapa. Karena bahwa kadangkala pemberian pupuk yang kita berikan kepada tanaman kelapa sawit kita tidak segera dilakukan, tidak segera bereaksi untuk mudah dalam kondisi yang mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kenapa? pH-nya rendah. Untuk itu maka kita perlu menaikkan pH itu sendiri. Kalau menaikkan pH itu sendiri bagaimana? Ya salah satunya menggunakan dolomit. Apalagi kalau pengen misalnya pH-nya terlalu rendah, maka kita bisa menggunakan kapur pertanian atau yang memiliki rumus kimia adalah CaCO3 itu sendiri yang memiliki CaO-nya hampir 85%. Tapi CaO ataupun CaCO3 ini tidak memiliki gugus magnesium, sehingga
hanya untuk menaikkan pH saja ya sah-sah saja. Seperti itu penjelasannya sahabat The Brondol. Sehingga apakah netral kemudian tidak bisa diserap? Ya bukan seperti itu. Netral jadi apa ya? Karena tanaman kelapa sawit itu ataupun tanaman lainnya itu menyerap unsur hara itu dalam bentuk ion, sahabat The Brondol semua. Jadi misalnya kenapa pupuk organik itu relatif lama serapannya? Karena dia harus terdekomposisi dulu, terpotong-potong dulu, terproses dulu sampai nanti menghasilkan unsur hara pemupukan organik ini nanti ujung-ujungnya adalah menghasilkan ion. Jadi pupuk kimia juga menghasilkan ion, pupuk organik juga menghasilkan ion. Ion dalam artian bahwa unsur haranya itu dalam bentuk ion, misalnya K+ itu. Jadi reaksinya cepat mana? Ya cepat yang kimia karena dia reaksinya lebih cepat. Namun organik memiliki kelebihan sebagai bahan dari pembenah tanah itu sendiri, sehingga merangsang perakaran tumbuh lebih bagus itu seperti itu. Namun yang harus saya sampaikan sekali lagi, inilah pentingnya kita menilai sebuah pH tanah itu sendiri, bahwa yang namanya pH adalah menjadi sebuah kunci di mana bahwa unsur hara itu bentuknya itu menjadi seperti apa. Apakah tersedia atau tidak, maka sangat tergantung dari pH tanah. pH tanah yang terlalu rendah, maka unsur hara tidak bisa dalam kondisi yang tersedia bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Ataupun pH yang terlalu tinggi juga tidak bisa. Maka semuanya bermuara pada angka pH ber-pH 7. Itu adalah unsur hara yang nantinya akan sangat mudah sekali untuk diserap oleh tanaman kelapa sawit. Sehingga terkadang ada sistem pengapuran untuk menaikkan pH. Ada juga sistem pengapuran dengan menggunakan kapur pertanian, CaCO3, atau pengapuran dengan menggunakan kalsium, magnesium, karbonat atau dolomit itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Jadi intinya pengapuran tujuannya adalah bagaimana menaikkan pH supaya unsur hara itu dalam kondisi yang bisa diserap tanaman kelapa sawit secara optimal. Ya itu saja. Dan sebagai penutup ya sahabat The Brondol, mungkin masih banyak sekali sahabat-sahabat The Brondol. Kalau seandainya jangan pernah terkecoh. Jangan pernah terkecoh, apa sih bedanya kapur pertanian atau CaCO3 dengan CaMgCO3? Itu beda. Sekali lagi, kalau untuk menaikkan pH saja, maka kita membentukkan CaCO3 atau kapur pertanian atau kalsit. Tapi kalau untuk menaikkan pH itu plus memberikan unsur hara magnesium, maka kita membutuhkan dolomit, kalsium, magnesium, karbonat. Nah itu perbedaan dasarnya di situ. Karena banyak sekali, misalnya kalau misalnya pemberian media tanah untuk penanaman kecambah, apakah bisa menggunakan kapur pertanian? Lah kapur pertanian jenisnya apa? Karena pertanian itu ada CaCO3, ada CaMgCO3. Namun yang disarankan adalah kalsium, magnesium, karbonat alias dolomit yang akan menaikkan pH walaupun pH-nya tidak sesignifikan dari kapur pertanian CaCO3, tapi tetap ada CaO-nya yang nanti akan menaikkan pH. Di sisi lain, itu adalah memberikan unsur hara MgO atau magnesium oksida itu yang nanti akan menyediakan unsur hara magnesium. Sehingga kalau untuk media penanaman kecambah paling bagus adalah tetap menggunakan dolomit atau kalsium, magnesium, karbonat. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Sorry agak flu, jadi agak bindeng sih seperti ini. Mungkin itu saja. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan melancarkan jalan rezeki kita yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.